narkoba, maka ya, itu dilaporkan ke Satgas supaya dia bisa direhabilitasi. Beda ya kalau dia pengedar ya. Kalau pengedar kan sudah tindak pidana. Khusus yang pengguna. Nah, cuma kan orang kalau anaknya ternyata narkoba, udah diomongin, dikucilkan. Ternyata bapaknya tiap hari ke masjid, mamanya rajin di pengajian. Ternyata anaknya, iya kan, pantas anaknya ini lain-lain sendiri. Nah itu akhirnya kan tidak mau dilapor. Khusus kita bicara tentang penanggulangan penggunaan narkoba, itu memang kenapa kita bentuk di kelurahan-kelurahan bersinar adalah kelurahan-kelurahan yang kita identifikasi tingkat penggunaannya udah mulai atau ada penggunanya. Jadi begitu, bukan pengedar ya, pengguna. Jadi begitu ada penggunanya, itu kita masukkan, kita dorong ada Satgas Bersinar. Seperti beberapa yang 6 kelurahan ini. Nah, Satgas Bersinar ini dibentuk adalah untuk membantu masyarakat yang keluarganya, yang anaknya atau kan BPIP kan, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nah, ini yang akan mau dimasukkan ke kurikulum. Memang lagi disusun oleh tim dari BPIP untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borneo hari ini podcast. Ya, Borneo Besti. Alhamdulillah hari ini kita ada tamu spesial. Tamu spesial yang ini kebetulan saya sudah kenal lama juga dengan beliau, dengan Pak Adwar Sekendra Putra. Ya, Pak. Terima kasih Pak waktunya sudah hadir di podcast ini di studio kami yang sederhana ini. Makasih Mas Musti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Adwar Sekendra Putra, kita panggil Pak Edo aja Pak ya. Nama kerennya ini Pak ya. Nama kecilnya, nama kecil, apa? Nama panggilan. Iya. Nama panggilan. Ya, kebetulan beliau adalah Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan. Apa itu Kesbangpol Kota Balikpapan? Nanti kita bisa kulik-kulik di sharing sering-sering. Jadi tema kita ini sharing sering-sering Pak. Jadi bukan hanya kita biasa membahas tentang UMKM Pak, tentang UMKM di Kota Balikpapan, motivasi, strateginya, terus biar orang juga tahu bagaimana strategi usaha dari pengusaha satu ke pengusaha yang lain. Kalau kali ini kita di tema yang berbeda nih, sharing sering-seringnya tentang Kesbangpol. Kan ini kan kita mendekati tahun politik pesta demokrasi, ya itu mungkin ada masukan atau ada apa sih yang bisa dilakukan oleh warga Balikpapan, apalagi yang notabene juga di situ kan ada UMKM-nya Pak. Nah mereka juga harus paham tentang politik itu bagaimana. Oke Pak Edo, silakan apa sih Kesbangpol itu dan apa kegiatan-kegiatan program-program strategis yang ada di Balikpapan ini. Monggo Pak Edo. Baik, terima kasih Mas Bukti. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih saya sudah diundang bersama di sini. Siap. Untuk acara podcast bersama Mas Bukti. Jadi ada kesempatan juga ini kita mensosialisasikan tentang Badan Kesbangpol. Ya, itu Pak. Orang kan banyak yang belum tahu nih. Banyak juga yang belum tahu Kesbangpol ini ada apa. Pemahaman, iya. Jadi memang Badan Kesbangpol ini adalah suatu perangkat daerah yang membantu wali kota untuk mengurusi kepentingan pemerintahan umum di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dia memiliki tugas sebenarnya melakukan fasilitasi, koordinasi, kemudian pelaksanaan kebijakan dan evaluasi di beberapa bidang. Bidangnya banyak Mas Mufti. Jadi yang pertama itu apa Pak? Kita ini punya 2 bidang. Jadi pertama bidang kesatuan bangsa, yang kedua bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Ormas itu ya termasuk ya Pak. Kalau di bidang kesatuan bangsa
Dia punya tugas itu merumuskan, merencanakan, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang wawasan kebangsaan, Siap. bela negara, pembaharuan kebangsaan, ketahanan ekonomi, Oke. sosial. Ketahanan ekonomi pun masuk Iya, ya. sebenarnya UMKM masuk juga. Oh, iya. Kami urusin juga. Iya. Kemudian budaya termasuk juga kami urusin. Kemudian ada lagi fasilitasi penanggulangan narkoba. Kemudian fasilitasi kerukunan antar umat beragama. Siap. Kewaspadaan dini. Kemudian fasilitasi kerjasama intelijen. Oke. Kemudian pengawasan orang asing. Iya. Kemudian fasilitasi forum kepemimpinan daerah. Kemudian yang terakhir adalah fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik. Oh, siap. Makanya saya bilang bidang kesatuan bangsa ini salah satu bidang yang urusannya dunia dan akhirat. Karena ngurusin mulai dari wawasan kebangsaan, ngurusin ekonomi, sampai ngurusin agama. Jadi agama kan urusannya kan akhirat itu. Nah, bidang yang lain yaitu bidang Poldagri Ormas. Nah, bidang Poldagri Ormas ini dia punya bidang untuk penanganan tentang pendidikan politik, kemudian budaya politik, kemudian peningkatan demokrasi, kemudian fasilitasi kepelembagaan pemerintah, keperwakilan partai politik. Nah, fasilitasi pemilihan umum yang akan kita bahas sama-sama nanti, pemilihan umum kepala daerah, sama fasilitasi pemantauan situasi politik. Kemudian yang lain adalah fasilitasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. Jadi sebenarnya kalau orang melihat Kesbangpol itu kan orang banyak tahunya kalau pemilu aja, Mas. 5 tahun sekali dia pikir kerja. Padahal tiap tahun itu tiap hari itu semua kita mulai deteksi dini itu tiap hari. Jadi semua kerawanan-kerawanan itu kita lakukan. Nah, itu salah satu tugas dan fungsi dari badan Kesbangpol. Jadi program strategis kita karena kita menyambut tahun politik tentunya adalah kita mendorong indeks demokrasi kita. Jadi indeks demokrasinya kita ini kan turun ya. Kalau kemarin kita itu masih masuk di 3 besar. Jadi kemarin ini kita turun di tahun 2019 itu 2020 menjadi 82% tingkat indeks demokrasi kita. Nah, target strategis kita adalah meningkatkan indeks demokrasi kita. Kemudian karena kita akan menyambut pemilu, Mas Mufti. Kemarin waktu pemilu 2019 tingkat partisipasi kita cukup baik ya untuk pemilu ya. Pemilu dan pileg itu kita cukup baik, nilainya lebih 82%. Nah, cuma yang pemilihan kepala daerah itu turun. Bukan turun, artinya naik tapi masih rendah. 60,13%. Ada target yang tidak. Targetnya 60, targetnya enggak tercapai. Tapi kita tidak terlalu rendah karena kan targetnya kan 62% ya. Jadi capaiannya kita baru 60. Masih di atas persen. Masih di atas sebenarnya. Cuman untuk target daerah targetnya kan 60%. Walaupun kita dianggap naik 60,13%, tapi targetnya kita 62% itu tidak tercapai. Nah, ini yang mau kita dorong di dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang. Ini. Mas Putih. Ya memang ternyata itu ya Borneo Besti ya. Apa sih yang diurusin Kesbangpol ternyata semuanya, Pak. Iya, urusannya dunia akhirat. Jadi memang saya itu Kesbangpol itu sendiri tidak masuk di tidak hanya masuk di semua lini masuk. Jadi kalau kita mau bicara tentang sosial, saya sudah bisa masuk di mana. Bicara UMKM pun kami bicara juga. Makanya kami ada evaluasi tentang bahan sembako. Jadi kami melakukan evaluasi juga terkait dengan ketersediaan sembako, harga sembako itu. Karena kalau salah ada masalah satu itu kan ekonomi, Pak. Kalau ada masalah sedikit, ada penimbunan dan lain-lain. Nah, itu salah satu. Minyak goreng yang harganya naik itu, Pak. Tetap kan jadi ikut juga kita melakukan pemantauan dan karena kita ibaratnya mata dan telinganya Pak Wali sehingga kita harus memberikan masukan kepada beliau.
Nah, selain tugas terkait dengan pemilu tadi, isu strategis yang lain adalah terkait dengan penggunaan narkoba, Mas Putih. Baru mau saya tanya tadi, Pak. Narkoba kita ini cukup tinggi. Betul. Jadi kalau kita baca media, hampir tiap hari ada orang yang ditangkap menggunakan narkoba. Nah, ini yang kita bekerja sama dengan BNK Kota Balikpapan untuk penanggulangan masalah narkoba. Kita sudah punya kelurahan bersinar. Jadi sudah ada 6 kelurahan bersinar. Oh, gitu. Kelurahan bebas dari narkoba. Bersih dari narkoba. Kelurahan bersih dari narkoba itu bersinar. Ini yang kita dorong. Tahun ini kita akan dorong lagi 3 sehingga ada 9 nantinya kelurahan yang masuk kelurahan bersinar. Nah, ini yang kita dorong. Itu berarti ada apresiasi juga dong berarti, Pak. Iya. Nah, kita mau coba tahun-tahun akan mendatang itu ada reward lah bagi teman-teman. Kan kita di kelurahan bikin satgas itu, Mas Mukti. Jadi satgas terbentuk, dia yang melakukan pemantauan terkait dengan kelurahan bersinar. Nah, itu yang ketiga adalah terkait dengan organisasi kemasyarakatan. Nah, isu strategisnya adalah dengan adanya IKN ini banyak sekali masyarakat melakukan atau membentuk forum-forum dan organisasi kemasyarakatan. Padahal membuat organisasi ini memang dibebaskan oleh negara. Siapapun boleh. Tetapi ada batasannya. Ada ketentuannya, yaitu harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM atau didaftarkan di Kementerian Dalam Negeri. Nah, apabila sudah terdaftar itu harus dilaporkan kepada kami di Kesbangpol bahwa keberadaan organisasi ini memang benar adanya. Yang kedua, dia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, itu ideologi itu yang tidak boleh. Nah, karena banyak sekali orang karena punya teman, karena berdua aja udah bisa bikin ormas kan? Iya, sudah bisa. Iya, kita berdua bisa bikin ormas, Mas Putih. Betul. Ormas apakah namanya ya kan? Ormas segelas air gitu Pak ya, segelas air misalnya nanti diartikan apa gitu. Nah, iya, nah itu jadi banyak sekali orang-orang yang membuat organisasi masyarakatan. Nah, kadang-kadang organisasi masyarakat ini tidak mengerti tentang itu sehingga kami melakukan sosialisasi tentang regulasi. Bagaimana sih sebenarnya pembentukan ormas. Dan ormas ini tidak bisa juga bawa nama daerah. Jadi ada tatanan juga gitu. Oke, Pak Edo, sebelum saya tanyakan nanti Pak, kita break dulu. Masih kita di Borneo Besti, masih di Borneo Hari Ini Podcast. Borneo Besti, kita kembali lagi di Borneo Hari Ini Podcast, masih dengan Pak Edo dari Kesbangpol. Sudah banyak yang dijelaskan oleh Pak Edo, mulai dari apa sih Kesbangpol ini, terus program-program strategis ya Pak ya, yang sudah dicanangkan oleh Kesbangpol. Ini saya ada satu pertanyaan Pak. Kalau dari kan tahanan-tahanan yang teroris itu Pak, itu tetap masih dalam naungan ini Pak ya, Kesbangpol juga Pak. Karena memang beliau kan mereka kan punya keluarga nih Pak di sini nih. Nah itu kalau untuk merangkul itu kan agak susah tuh Pak, apalagi yang fanatik ya Pak. Radikal Pak. Kita kalau bilang fanatik udah pasti radikal itu atau sebaliknya. Nah itu gimana Pak kalau dari Kesbangpol? Iya, jadi kalau kita kan tadi salah satunya ada fasilitasi intelijen daerah kan. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman dari tim intelijen. Jadi ada dari kepolisian, ada dari TNI, kemudian termasuk dari BIN. Nah, memang pembinaan orang yang terdampak teroris dan anarkis itu dibina oleh teman-teman dari BINDA sebenarnya. Tapi secara data kita diberikan juga. Memang orang-orang yang secara punya pemahaman tanda kutip itu memang dilakukan pembinaan, dilakukan pemahaman, kemudian kita luruskan sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah itu biasanya kita lakukan pembinaan juga. Bahkan makanya ada yang kita latih untuk UMKM juga ada.
kerajinan UMKM, ikut di dalam Olahan, bikin pendidikan olahan termasuk juga ya, makanan gitu Pak. iya termasuk pelatihan Hmm. berdasarkan kemampuan dia, misalnya perbengkelan. Nah itu Sesuaikan dengan disesuaikan kemampuannya. dengan kemampuan dia. dengan Jadi hobinya. kita meluruskan kembali dari sisi ekonominya mereka gitu. Siap. Ya karena sempat juga kan ada dari Polda untuk koordinasi dengan kita di dinas koperasi Pak. Iya, kebetulan. biasanya itu teman-teman dari intelijen karena kan, itu ada program apa, Ada program apa? ya ada beberapa orang yang minta ini dilibatkan. Ada titik-titik tertentu juga keluarga dari mereka itu di sekitar Balikpapan. Ada juga memang yang dari luar Balikpapan tapi mau datang ke Balikpapan dan punya usaha di sini gitu loh. Jadi agak lucu juga, mungkin dilihat Balikpapan ini adalah kota yang berkembang, mungkin seperti itu Pak. Dengan kan biasanya juga lama juga kan ininya Pak, masa tahanan kan itu. Nah, ini kembali lagi Pak, kalau untuk BNN-nya sendiri Pak, kerjasama dengan BNN ini dari segi apanya Pak? Kan mungkin memberi penjelasan ke sekolah-sekolah atau bagaimana itu Pak? Iya, kita terkait dengan fasilitasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini. Kita memfasilitasi teman-teman BNN dalam rencana aksi kita. Jadi kita memang ada menyusun rencana aksi daerah dalam kegiatan P4GN. Jadi salah satunya kita melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ya Pak. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya sekolah-sekolah, tetapi juga kepada masyarakat. Masyarakat ini kalangan ibu-ibu, organisasi kemasyarakatan, itu kita libatkan juga setiap di sosialisasi pelaksanaan tentang rencana aksi penanggulangan kegiatan P4GN ini. Nah, karena memang banyak sekali orang tua kita itu karena melihat ini masih dianggap tabu kan, kalau anak-anak itu ya, Pak, ya. menggunakan narkoba. Jadi makanya kita bikin kelurahan bersinar itu ada satgasnya supaya kalau ada orang yang anaknya terdampak penggunaan narkoba, maka itu dilaporkan ke satgas supaya dia bisa direhabilitasi. Beda ya kalau dia pengedar ya. Kalau pengedar kan sudah tindak pidana. Khusus yang pengguna. Nah, cuma kan orang kalau anaknya ternyata narkoba, udah diomongin, dikucilkan. Ternyata bapaknya tiap hari ke masjid, mamanya rajin di pengajian. Ternyata anaknya, iya kan, pantas anaknya ini lain-lain sendiri. Nah, itu akhirnya kan tidak mau dilaporkan. Padahal kita meluruskan supaya jangan sampai dia menjadi pengedar. Karena kadang-kadang bisa aja dia membawa teman-temannya kan. Salah satu peredaran narkoba itu kan pertama karena gaya hidup, style, pergaulan, itu kan masih indikator yang mempengaruhi orang jadi memakai narkoba kan. Nah, makanya kita bentuk satgas. Nah, perkembangan di sekarang ini kan anak-anak kita ini yang generasi bukan milenial ya. Generasi Z kan sekarang ini. Nah, generasi Z ini kan bermainnya kan dengan digitalisasi. Sehingga kita tidak bisa duduk kasih Iya, jadi kita mensosialisasikan tentang penggunaan narkoba itu tidak bisa lagi kita duduk kasih dia materi, itu udah jenuh dia. Iya, betul Pak. Jadi kita bikin misalnya lomba pidato, lomba karya tulis. Nah, yang pernah kita lakukan itu lomba karya tulis. Kemudian cerdas cermat. Nah, itu yang pernah kita lakukan. Nah, kedepannya teman-teman dari Badan Kesbangpol Provinsi itu akan coba bikin TikTok. Secara digital. Nah, karena mereka mainnya kan ke situ supaya lebih mengikuti trennya mereka gitu. Karena kalau kayak kita yang duduk dengarkan ceramah-ceramah orang kayak gitu, itu zamannya kita kan. Gitu. Nah, itu sudah kalau anak-anak itu jenuh, bosan dia. Jadi kita juga harus mengikuti ritmenya. Ritme mereka itu Pak. Terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Makanya saya bilang sama teman-teman, coba kita bikin konsep yang sifatnya reward. Jadi kalau di kelas kalau kita sosialisasi itu bicara tentang sosialisasi narkobanya cukup setengah jam. Setelah itu kita bikin kelompok, dia bikin karya tulis. Nah, karya tulis yang bagus dia dapat reward.
misalnya uang berapa cukup lah untuk ini pokoknya sakunya ada apresiasi dia. itu Pak ya. Ada apresiasi yang kita berikan. Jadi dia punya motivasi juga untuk bikin lebih serius atau pidato. Nah, ya kan pidato tentang atau ceramah tentang bahaya narkoba. Nah, itu kan salah satu kita mendorong juga dia sebagai duta-duta di sekolahnya tentang bahaya narkoba. Artinya sebenarnya bukan hanya narkoba yang kita dorong, terkait dengan wawasan kebangsaan, Pancasila, itu juga kita dorong ke sekolah-sekolah. Soalnya kita melihat orang bicara wawasan kebangsaan itu kita bicara oh ini wawasan kebangsaan ini biasa. Padahal ini kan salah satu wawasan kebangsaan itu tentang gotong royong aja saya ambil contoh misalnya. Coba. Padahal gotong royong itu adalah karakteristiknya orang Indonesia. Iya kan? Iya. Budaya tolong menolong itu karakteristiknya orang Indonesia. Sekarang kalau Jakarta kan dikenal tuh lulu gua kan. Iya kan? Iya. Kalau itu ibu kota pindah terus kita juga pakai juga lulu gua itu bahaya bagi kita. Generasi kita ini bisa putus. Betul. Karena gampang itu dipecah belah. Iya kan? Betul Pak. Salah satu mata rantainya Indonesia ini kalau diajak perang itu dia susah. Tetapi bagaimana menjatuhkan bangsa Indonesia ini salah satunya melalui narkoba. Iya narkoba. Putus satu mata rantai. Yang kedua wawasan kebangsaan, diputus tentang cinta tanah airnya. Itu habis generasi kita. Siapa yang mau nyambung kalau sudah diputus satu generasi? Siapa yang jadi pemimpin negara kita? Siapa jadi wali kota? Siapa yang jadi gubernur? Siapa yang jadi presiden? Kalau semua dicekokin dengan narkoba, ya kan? Jadi kalau berarti Pak kesadaran dini untuk anak-anak muda tentang berpolitik itu apakah perlu Pak? Loh iya. Perlu ya. Ya itu perlu. Justru. Tapi ini tahun kita 2000 anak-anak muda kita ini banyak yang senangnya hiburan aja Pak. Hiburan. Ya, Harusnya makanya sisipin ini. harus punya kreasi tentang daftar pemula, pemilih pemula. Oh jadi ya kan kita dulu. dorong. Jadi kita masuk tahun pemilu 2024 ini, makanya kami kerjasamanya dengan KPU. Jadi kita tiktokan aja dengan KPU. KPU ada bicara tentang partisipasi, tentang pelaksanaan pemilu, kita bicara tentang partisipasi dan peran pemerintah di dalam mendorong pelaksanaan pemilu. Nah memang pemula ini kan lebih daripada 139 atau 140 juta itu, 40%-nya itu pemula. Pemula ya Pak ya. Tahun 2019 ketika pemilu itu. Itu pemula. Makanya kan kita dorong di data pemilih ini, Mas Muti, ini kan kemarin kita sudah coklit nih, pencocokan pemilih. Ya kan, pencocokan pemilih yang dilakukan oleh KPU dari tanggal yang berakhir 24 Maret kemarin. Nah, ini kan lagi dicoklit. Nah, makanya kita dorong kepada adik-adik kita yang pemilih itu untuk mengecek apakah dia sudah termasuk daftar pemilihnya. Memang ini perlu banyak sosialisasi ke sekolah-sekolah. Memang kita ini berapa kali sudah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Jadi terkait dengan pendidikan politik. Bagaimana mereka tertarik untuk berpolitik? Karena kita harus belikan pembelajaran terhadap mereka tentang betapa pentingnya kita pemilih pemula itu berperan di dalam politik, karena itu menentukan nasib bangsa dan nasibnya, ya katakan kalau yang kecil kota kan. Pak. Karena kita tanggal 14 Februari kita milih presiden dan legislatif, tanggal 27 November kita memilih wali kota dan gubernur. Nah, bayangin kalau anak-anak itu tidak ngerti. Iya kan? Betul Pak. Jadi yang kita mau dorong ke mereka. Siap. Wah ini makin panas ini pembahasan kita kali ini. Tapi kita break dulu Pak. Nanti kita di sesi yang selanjutnya ada sedikit pertanyaan lagi. Oke, Borneo hari ini podcast Borneo Besti, kita kembali lagi. Borneo Besti, kita kembali lagi di Borneo hari ini podcast. Semakin hangat pembahasan kita, memang cukup banyak ya. Kalau kita mau rinci satu-satu waktunya panjang banget ini Pak Edo. Tadi saya juga ada beberapa yang saya lupa mau ditanyakan yang berhubungan dengan program strategis ya Pak ya.
pendidikan berpolitik itu memang harus dari dini, harus Dari usia dini. diberi kesadaran untuk Berikan anak-anak muda. kesadaran. Bagi kan anak muda sekarang ini kan sukanya hiburan gitu kan. Nah, Coba mereka juga ikut diajak untuk berperan gitu Pak ya di situ di dunia politik lah, seperti itu, kesadaran mereka seperti itu. Mungkin ada tadi kan strategi-strateginya memang ada penyuluhan di sekolahan, di masyarakat, lomba-lomba. iya betul. Iya, supaya mereka ikut partisipasi. Iya. Ya mereka sadar. Kalau mereka biasanya Pak ya, yang di kelurahan-kelurahan sudah ada satgas khusus Pak ya. khusus narkoba ya. Iya, khusus narkoba sudah sendiri. ada satgasnya Itu, di beberapa kelurahan. Ada 9. Kerjasamanya bagaimana Pak untuk mengkonekkannya itu seperti apa? Pak nanti ada mungkin tim khusus yang dari ada informasi ini, nanti siapa yang bergerak duluan itu sudah ada ini sistem sendiri Pak ya? Iya, jadi ada SOP-nya Mas. Ada SOP-nya. Mufti. Jadi kalau khusus kita bicara tentang penanggulangan penggunaan narkoba, itu memang kenapa kita bentuk di kelurahan-kelurahan bersinar adalah kelurahan-kelurahan yang kita identifikasi tingkat penggunaannya udah mulai tinggi. Oke. Atau ada penggunanya. Ada penggunanya. Jadi begitu, bukan pengedar ya, pengguna. Jadi begitu ada penggunanya, itu kita masukkan, kita dorong ada satgas bersinar. Seperti beberapa yang 6 kelurahan ini. Nah, satgas bersinar ini dibentuk adalah untuk membantu masyarakat yang keluarganya, yang anaknya atau terindikasi menggunakan narkoba. Nah, ini yang dia harus laporkan dengan satgas ini, dia bekerja sama dengan kami atau bekerja sama dengan BNN untuk dilaporkan bahwa ini loh ada yang anaknya pengguna, kasus pengguna. Terus atau keluarganya itu mau lapor kemana? Kan ada satgas nih. Nah, satgas lah yang bantu. Walaupun memang itu kalau kita yang tahu, secara tim satgas yang tahu, maka memang tidak boleh dibuka. Pelapornya itu siapa tidak boleh. Katakan misalnya Mas Mufti nih, tinggal di kelurahan gitu, kelurahan Mekarsari misalnya. Nah, kebetulan di situ ada satgas. Mas Mufti laporkan, Pak, ini keluarga si A ini anaknya terkena narkoba. Karena kemarin sudah pernah saya lihat dia pakai kayaknya sakau dia itu. Nah, datanya Mas Mufti ini tidak kami buka. Tidak dibuka pelapornya. Nah, kita satgas inilah melakukan verifikasi lapangan. Meriksa, melakukan pemantauan, ya kan? Dan juga dilaporkan ke BNNK. Jadi dilaporkan ke BNK, nanti BNK juga turunkan tim intelijen ke sana. Jadi lihat dipantau, oh ini ada ini. Nah, kita tunggu apakah dia anaknya ini pengguna atau dia memang pengedar. Nah, kalau dia pengguna, nah kita temui orang tuanya. Nah, bahwa kita kasih masukan bahwa ini ada laporan begini, bahwa anak ibu teridentifikasi sebagai pengguna narkoba karena ciri-cirinya seperti ini Bu. Nah, coba kita periksa. Kalau di wawasan kebangsaan sendiri Pak, itu di kurikulum itu sudah dimasukkan nggak Pak ya? Iya, di pembelajaran memang secara kurikulum kan belum terulang ya. Masih pendidikan kalau di sekolah sekarang ini kan PPKN ya Pak ya? Ya masih itu kan. Nah, memang rencananya ini kan di bawah Badan Pembina Ideologi Negara. Iya kan, BPIP kan, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nah, ini yang akan mau dimasukkan ke kurikulum. Memang lagi disusun oleh tim dari BPIP untuk wawasan kebangsaan ini. Karena perlu loh kalau ada duta duta Pancasila. Iya, Pancasila itu perlu. Iya, memang kita rencananya gini Mas Mufti. Jadi untuk anak muda ya. Kita ini kan memulai nanti ada duta Pancasila itu kita akan menarik dari teman-teman. Sudah jalan Pak atau baru mulai? Ini kita mau ambil dari teman-teman Paskibraka. Oke. Jadi rencananya Paskibraka ini kita seleksi. Jadi dia walaupun dengan jumlah yang 48 orang itu, kita kan ada 45 ya. 43 orang. Nah, itu yang kita seleksi untuk jadi duta Pancasila. Dan itu diseleksi dulu. Dan dia melamar, mendaftar. Nah, itu daftarnya secara online. Daftarnya secara online, kemudian nanti oleh BPIP itu diverifikasi dan nanti ketika itu baru dia diseleksi. Karena itu diberi pendidikan Mas. Ada pendidikannya secara ini semi militer juga.
Jadi dia dididik selama 1 bulan. Terus yang kedua, memang ada keinginan Pak Wali untuk orang sebagai duta wawasan kebangsaan, duta abdi negara. Itu berarti beda-beda lagi Pak. Duta ada dutanya itu. Nah itu yang rencananya Pak Wali itu mengambil perwakilan dari sekolah-sekolah, khususnya anak-anak SMA yang kelas 2. Yang kelas 2 ya. Nah itu yang rencana mau dididik, diambil 40 orang, kemudian dididik di Dolikjur sebagai duta wawasan kebangsaan. Jadi dia nanti yang akan mendorong di sekolahnya bagaimana pembelajaran tentang wawasan kebangsaan. Nah ini yang kedepannya mau kita dorong Mas Mukti. Nah ini kita sudah rencanakan anggaran tahun 2024 itu ada pemilihan duta wawasan kebangsaan dan duta Pancasila. Wah, kita harus apresiasi nih Bu Borneo Besti, Kesbangpol Balikpapan ternyata keren. Kalian yang nggak tahu ikutin nih podcast kita. Ya mudah-mudahan anak muda kita, anak-anak kita yang pendidikan SLTA banyak yang ikut. Ya, amin, karena ini banyak lah, karena nilainya juga tinggi kan. Ininya. Kalau saya pikir tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan, termasuk juga tentang pemberantasan narkoba, penyalahgunaan narkoba, itu bukan hanya di SMA, di SMP juga Mas Mukti. Oh iya. Karena SMP kelas 1 itu orang kalau anak-anak masih SD itu masih masa-masanya dia masih jati diri kan. Ketika masuk di SMP itu kan mulai dia menggali potensi dirinya. Betul. Begitu dia SMA udah punya ego kan. Iya. Nah ini yang harus kita mulai dari sekarang, karena karakter anak-anak di anak generasi Z ini beda Mas. Betul, Pak. Cepat dia, pengaruhnya cepat. Dan itu yang harus kita waspadai sejak dini sebenarnya. Nah ini makanya kami banyak membentuk teman-teman bekerja sama BNK. Kalau dengan narkoba itu Satgas Bersinar. Kemudian ada juga kami kembali ke situ ya Pak. Pancamandala. Pancamandala ini ada 5 orang tim yang untuk memberikan tentang perlunya Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ada tim sendiri juga. Sebenarnya di Kesbang itu banyak timnya Mas. Hampir 12 tim. Mas Mukti kalikan aja kalau honornya ada 1 juta 1 tim, lumayan ini kepala Kesbang. Cuma ya karena kami sudah diberikan amanah, tidak ada lagi mekanisme tentang honorarium ya. Jadi ya bentuknya kinerja. Anggaran harus dimaksimalkan. Nah itu yang kita mau dorong tahun depan Mas Mukti. Termasuk juga adik-adik anak-anak kita yang pemula ini untuk lebih berpartisipasi di dalam pemilih. Makanya kita sosialisasi betapa pentingnya mereka ini kita dorong supaya dia rajin ke TPS. Karena itu kan ada aplikasi khusus Pak untuk kita melihat kepesertaan kita untuk itu ada Pak. Kan bisa masuk di ini sekarang di KPU kan. KPU ya. KPU Go ID. KPU Go ID itu. KPU Go ID, kemudian nanti di situ ada rumahnya. Bisa sih namanya itu? Layarnya, di layarnya itu ada data pemilih. Nah itu tinggal diklik, nanti dilihat apakah nanti dimasukkan alamat ininya. Kelurahan dan ininya. Cuma ini kayaknya dia lagi update ya. Lagi di maintain update karena kan baru coklik ya kan. Baru pencocokan pemilih. Jadi kan sudah hampir berapa kita ini, hampir 500 lebih kan. Kan pemilih kita kan 400, kalau tahun 2019 443 ribu. Kalau nggak salah. Itu termasuk pemulanya yang termasuk pemulanya. 40%. Iya, 40% itu pemilih pemula itu. Besar pemilih pemula kita, makanya kita harus dorong. Makanya TPS ini untuk menarik orang pemula kita datang ke TPS itu kan ada TPS yang kasih reward. Ini data pertama dapat abis dapat door prize misalnya, atau jadi makan minum, atau konsepnya menarik, ada film, ada pertunjukan sehingga orang mau datang kan. Makanya itu salah satu strategi kampanye mendorong persentase jumlah pemilih kita datang ke TPS gitu loh. Ya paling juga memilih teman-teman juga kalau bisa ya waktu menentukan TPS itu ya gampang lah, misalnya kan tidak semua juga orang jalan kaki. Paling tidak ya motornya gampang parkir, mobilnya ada parkir mobilnya yang orang gampang. Nah itu juga salah satu strategi. Kalau dari supaya optimisnya sendiri Pak Edo berapa persen kita
paling tidak Iya, kita karena harus ini di atas iya, standar, jadi Pak ya. targetnya kita kan jumlah pemilu nanti yang 14 Februari. Ya. 14 Februari itu kita targetkan mungkin di atas tahun kemarin ya. Tahun kemarin ya. Syukur-syukur bisa tembus di 87%. Amin ya. Kemudian ya syukur bisa tembus 90% sih, berharapnya seperti itu. Kemudian di pemilihan legislatif ya kita bisa berharap dia 70% jumlah pemilih kita yang menggunakan hak suaranya. Karena kemarin kan banyak juga yang tidak memberikan hak suaranya itu sampai 60,13% itu. Karena kan menganggap pertama memang waktu pemilihan wali kota kan hanya satu calon. Kemudian sehingga itu juga tidak mendorong orang, gairahnya orang juga kurang untuk datang ke TPS. Iya betul. Gitu. Ya, ini saya juga ada pertanyaan nih Pak terkait kan kita di sharing-sharing ini kan banyak juga yang berhubungan dengan UMKM Pak ya. Iya. Itu singgungannya di mana sih Pak kalau dari Kesbangpol sendiri dengan? Iya, pertama kan kita mendorong UMKM kita itu punya branding terkait UMKM Indonesia. Artinya dia memiliki wawasan kebangsaan Indonesia, kebangsaan Pancasilais gitu loh. Artinya kalau saya udah besar, kalau saya ini udah gede, saya nggak pelit ilmu. Iya, ingat teman-teman terhadap UMKM yang baru. Betul. Kemudian bagaimana saya mengembangkan, walaupun selama ini sebenarnya udah berjalan, tanpa disadari itu adalah nilai-nilai Pancasila. Betul. Kan banyak UMKM kita udah besar, Iya. bikin rumah. Iya. Ya kan ada beberapa produk UMKM lokal kita yang udah punya branding, kemudian dia mengajak UMKM baru tumbuh. Iya. Bagaimana mengolah cake, bagaimana mengolah buah, bagaimana mengolah begitu juga kerajinan tangan, ya kan, batik, bagaimana membatik yang benar, bagaimana ibu-ibu yang tidak punya kegiatan di rumah, terus ada waktu bisa berpotensi membuat batik dalam bentuk printing, dalam bentuk, nah itu kan itu salah satu sebenarnya nilai-nilai Pancasila. Siap. Gitu loh. Jadi itu makanya saya bilang Kesbangpol itu dia di semua lini seperti air di mana dia ada yang lebih rendah dan berlubang dia masuk. Itu orang Kesbangpol itu dimanapun dia masuk gitu loh. Jadi bisa masuk lah. Jadi irisannya seperti itu. Gitu. Jadi kita mendorong yang kedua kita mendorong mereka mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, itu irisannya di situ. Jadi khususnya yang lokal dulu. Bagaimana dengan UMKM? Nah, kita dorong bagaimana UMKM ini produk lokal. Apalagi kita udah punya kewajiban produk dalam negeri kan. Nah, itu jadi cinta-cinta produk dalam negeri itu bagian daripada kampanye kita juga. Mendorong. Cuma memang pergerakan-pergerakan kita itu orang Kesbangpol ini tidak bergerak ketika secara nyata. Jadi orang itu bergerak sebelum. Nah, jadi kami ini bergeria secara door to door, secara komunikasi, secara ini. Jadi memang kegiatannya tidak seperti misalnya kayak UMKM, kumpulkan orang, dilatih, di branding gitu kan, tidak seperti itu. Tapi pendekatannya lebih pada pendekatan secara personal gitu loh. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Kesbangpol. Jadi kalau di main bola itu kan ada man to man marking, ada juga yang zona marking ya. Ini kalau di Kesbangpol saya lihat mainnya di zona marking nih. Jadi melihat secara luas global. Jadi misalnya gini kan, kita melihatnya begini bahwa dengan ditetapkannya IKN bahwa kita ini perlu satu produk yang di branding. Nah, satu produk yang di branding ini jangan sampai produk yang masuk ini adalah produk luar. Kemudian di branding jadi produk lokal. Nah, ini yang kita berikan masukan kepada teman-teman di OPD UMKM. Ini loh ada produk yang masuk dari intelijen kami bahwa ini ada barang yang masuk di branding produk lokal. Nah, bagaimana kalian untuk memprotek? Nah, informasi-informasi itulah yang kita olah kemudian kita bagikan ke teman-teman atau dinas yang memberikan punya wewenang untuk melakukan itu. Nah, seperti itu Mas Muti. Ini ada komunikasi itu, nanti ada kepemahaman dari OPD terkait ya Pak yang tentang bagaimana nih. Ini harus menahan, nah, ini harus dibina gitu. Karena kan regulasinya kan sudah ada tuh kalau produk yang lokal ini adalah yang diproduksi di kota sini kan Pak. Kota, bahan baku kota, bahan baku lokal gitu. Yang punya
punya identitas kotanya itu sendiri. Iya, punya branding kota lah. Iya. Baik Pak Edo, ini kita pembahasannya cukup panjang Pak ya. Iya. Nanti nih kita Tapi ada sepanjang-panjangnya pasti tidak tuntas, Pak. ya tidak tuntas. Jadi pasti banyak juga yang tidak puas dengan apa yang saya jelaskan. Pasti mungkin pemirsa juga banyak juga masih ingin bertanya. Kalau ada yang mau ini Pak, komunikasi langsung dengan Kesbangpol sendiri, apa sudah ada apa yang bisa dihubungi dengan di IG-nya kah atau di Facebook? Iya, jadi IG-nya ada. Ada Pak ya. IG-nya, Facebook-nya. itu Kesbangpol silakan ke Balikpapan ya Kesbangpol Balikpapan dibuka aja, dicari aja udah muncul. Termasuk kontak webnya juga buka Kesbangpol Balikpapan juga sudah ada. Jadi secara online juga. Ya, Borneo Besti bisa langsung komunikasi kalau memang ada yang mau ditanyakan. Misalnya kelompok-kelompok tertentu yang mau ada pemahaman tentang wawasan kebangsaan atau bagaimana kan mungkin bisa komunikasi langsung dengan Kesbangpol. Terakhir nih Pak, sebelum closing, mungkin ada motivasi buat generasi muda atau masyarakat ya Pak ya, masyarakat yang notabene kita ini kan di Kesbangpol ini mungkin mereka kurang apa ya, tahu ya Kesbangpol sendiri. Itu kalau saya sih Pak, karena juga saya juga begitu Pak Edo di Kesbangpol, saya baru cari informasi tentang Kesbangpol ini apa ini gitu, ternyata luas sekali, semua masuk gitu Pak ya. Gimana Pak motivasi buat mereka? Iya, karena kita tahun depan akan memasuki tahun pemilu, maka saya menghimbau kepada para pemuda yang sudah mempunyai hak untuk melakukan pemilih, jangan lupa tanggal 14 merupakan hari kasih suara. Bukan hari kasih sayang, tapi hari kasih suara. Jadi jangan lupa 14 Februari hari kasih suara untuk mendukung negara kita lebih maju dan lebih kuat. Itu ajakan saya buat teman-teman dan anak-anakku sekalian. Siap. Mantap Pak Edo. Ya, kenapa kita mengundang beliau ke sini? Ini kan rangkaian itu kan cukup panjang Pak ya, rangkaian pemilu itu ya, pemahamannya perlu dari awal, masuk ke semua sisi, semua lini, dari sekolah, terus termasuk UMKM-nya kan termasuk itu juga. Terima kasih banyak Pak Edo. Sama-sama Mas Mufti. Mohon maaf saya yang terima kasih banyak karena dengan diundang sama Mas Mufti ini kan bagian dari saya mensosialisasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, program-programnya Pak ya. Iya. Kita mungkin next ada yang lebih kita bahas lebih. Baik, silakan Mas Mufti. Kita terbuka untuk itu. Iya. Nanti saling komunikasi kembali Pak. Iya. Sukses buat Pak Edo dan Kesbangpolnya di Kota Balikpapan. Mudah-mudahan selalu bersinergi dengan masyarakat dan stakeholder yang ada Pak ya. Iya. Oke, Borneo Besti, masih di Borneo Hari Ini Podcast. Kita nanti akan kembali lagi komunikasi dengan Pak Edo, wawancara di lain waktu. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bermanfaat buat kalian. Yang mau bertanya boleh langsung menghubungi ke IG atau Facebooknya Kesbangpol Kota Balikpapan ya Pak ya. Iya. Bisa langsung ke sana. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.